Jadi judul daripada presentasi kita saat ini itu adalah pendidikan masa depan dari Yovan P. Putra. Saya kebetulan sebagai Widya Iswara di LIPI, Pusdiklat LIPI, kondisi dunia saat itu very volatile, bahwa kondisi dunia saat ini very uncertain, bahwa kondisi semuanya yang adalah very pada pembelajaran online. Masih banyak orang yang berkata bahwa pembelajaran online itu adalah mem-PDF-kan buku, kirim aja materinya lewat email. Besar pada pembelajaran melalui online itu adalah ketidakadaan immersion. Ketidakadaan immersion itu berpengaruh. Ujung-ujungnya bukan yang tadi saya bilang, bahwa sukses dalam bidang apapun itu 80% adalah psychology. 20% itu adalah strategi. Bapak Ibu tahu nggak bahwa sebenarnya di tahun 2020 sampai tahun 2050 surveinya mengatakan bahwa tahun 2050 diestimasi jumlah manusia di dunia itu ada 9,8 miliar orang. Saat ini kita ada 7,8 miliar orang. Ini ada 9,8 miliar orang. Tahun 2050. Proses produksi, kapasitas produksi, peternakan, pertanian, intinya adalah food stability, dituntut untuk bisa meningkat itu sebesar 70% selama 30 tahun ke depan. Kalau saya gambarkan, angka ini artinya apa? Kalau saya gambarkan, angka ini artinya apa? Kurang lebih selama 10 tahun, selama 10.000 tahun, di-combine itu lebih sedikit dibandingkan kebutuhan pakan sampai 30 tahun ke depan. Dan ini yang menarik, complexity. Apakah masih relevan untuk jadi dokter? Apakah masih relevan menjadi insinyur? Apakah menjadi relevan untuk menjadi arsitek atau menjadi berbagai profesi-profesi yang sifatnya konvensional? Ketika pertanyaannya adalah kemanusiaan ini batasnya sampai masa depan. Yang mana maksud saya artinya adalah yang tadi saya bilang project the future. Jadi para siswa itu mereka siswa mahasiswa itu ya sedang berkuliah atau sedang bersekolah, mereka harus dipersiapkan bahwa these are the 10 challenges, global challenges that you have to tackle. Sebabnya kenapa yang paling utama adalah sebenarnya salah satu tujuan terbesar daripada sesi ini itu adalah untuk reorienting, mengorientasi ulang kemana sih arah pendidikan ini. Kenapa? Karena tuntutannya adalah tantangan di masa depan mengharuskan manusia belajar dengan super cepat. Dan manusianya bisa belajar dengan cepat kalau dia itu belajar atas kemauan dia sendiri. How to elicit peak performance. Tahu nggak caranya bagaimana supaya masing-masing siswa itu bisa memunculkan kehebatannya? Tahu nggak bagaimana caranya supaya semua orang itu bisa memunculkan maximum performance? Bapak Ibu sekalian memahami ini, maka Bapak Ibu sekalian akan tiba pada satu konklusi, bekerja keras tidak akan merubah. Jadi yang harus dilakukan itu adalah bahwa pembelajaran ke depan itu sifatnya itu adalah lebih ke arah sosial. Berarti kan supaya prior knowledge itu muncul, gitu kan? Maka mau tidak mau si siswa itu harus berhenti. Ini menarik. Siswa ini harus berhenti melakukan yang disebut sebagai partial learning, belajar setengah-setengah. Di dalam pembelajaran terkait dengan pandemi saat ini, saya mau membawa Bapak dan Ibu kepada yang disebut media richness theory. Media richness theory dia berkata bahwa individualized learning ini adalah munculnya adalah subconsciously they have to be able to speak English. Jadi artinya mereka tuh harus mampu mimpi dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena level main mereka dari playing field ya, lapangan main mereka itu bukan lagi Indonesia. Lapangan main mereka itu pandemi ini mewujudkan bahwa sebenarnya ini satu efek bisa berdampak global. Jadi lapangan main mereka itu dunia. Di tengah pandemi ini sekolah itu berhak untuk 5 atau mungkin 3 gitu sesuai dengan kondisi sekolah dan juga kondisi pengajaran masing-masing gitu. Terus banyak juga yang mungkin sudah menjadi hybrid. Itu kan berarti manusia semuanya sudah cerdas, Pak. Kalau semuanya sudah cerdas, artinya anak kecil bisa menghafal Quran, bisa tahfiz melalui chip itu. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Dah. Bu Pak Yovan. Terima kasih.